Jin BTS memicu percakapan dengan mengatakan bahwa idola K-pop memulai debutnya terlalu muda akhir-akhir ini. Baru-baru ini, di Weverse, Jin BTS menjawab komentar penggemar tentang mencoba untuk masuk ke industri K-pop yang membuat banyak penggemar berbicara. Penggemar itu telah mengikuti audisi untuk banyak perusahaan K-pop yang berbeda, tapi tidak berhasil melewati salah satu dari mereka. Dia mengatakan bahwa perusahaan mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba untuk masuk ke industri terlambat, terlepas dari kenyataan bahwa dia lahir tahun 2003, membuatnya baru berusia 17 atau 18 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ini mungkin tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ada banyak idola K-pop yang sangat sukses masih aktif saat ini, seperti Irene, Wendy, Seulgi Red Velvet, Solar dan Moonbyul Mamamoo, Taeyong, Doyoung, Yuta, Taeil, NCT, bahkan Suga dan J-Hope, dan Jin sendiri yang memulai debutnya antara 19 hingga 21 tahun. Menunjukkan bahwa seorang idola bisa sukses bahkan jika karir mereka baru dimulai setelah mereka dewasa. Hari-hari ini bagaimanapun, beberapa idola memulai debutnya di usia yang sangat muda. Misalnya Jian Laixum hingga Haruna Billy, semua lahir tahun 2006, membuat mereka hanya berusia 15 atau lebih muda pada saat debut mereka, dan mereka tidak terkecuali. Banyak anggota lain dari grup dan grup rookie lainnya lahir pada tahun 2005 atau 2004, yang berarti bahwa mereka kemungkinan memulai masa pelatihan mereka di tahun-tahun pra-remaja yang lebih awal. Baru-baru ini, P-Nation juga dikritik karena usia peserta pelatihan boy group mereka yang akan datang termasuk satu anggota Kiko yang lahir pada tahun 2009, membuatnya baru berusia 12 tahun. Beberapa kontestan di acara kompetisi mendatang My Teenage Girl juga berusia 10 hingga 12 tahun. Tanggapan Jin terhadap komentar dari penggemar menunjukkan bagaimana perasaannya tentang usia yang tampaknya terus menurun, bahwa anak-anak diizinkan untuk mulai menjadi trainee di debut K-pop. Jin menulis, "Saya masuk pada usia 20 tahun, tapi saya pikir anak-anak hari ini mulai terlalu muda." Komentarnya telah memicu banyak percakapan di antara para penggemar di post Reddit yang juga prihatin dengan usia muda yang disebutkan oleh para idola saat ini, termasuk perjuangan anak-anak ini yang tidak memiliki pengalaman dunia nyata, kemungkinan eksploitasi, dan tidak mengizinkan mereka akan memiliki masa kecil yang nyata. Netizen menulis, "Pelatih yang lebih muda tidak sama dengan yang lebih baik. Ini membuka pintu untuk lebih banyak eksploitasi dan pelecehan karena seorang anak tidak akan mampu membela diri mereka sendiri." Yang lain menulis, "Saya juga berpikir bahwa anak-anak di bawah 16 atau 18 tidak boleh mengikuti pelatihan karena melihat betapa mengerikan dan tidak sehatnya beberapa perusahaan memperlakukan anak-anak ini. Maksudku diet, menurunkan berat badan, melewatkan makan, aktivitas berlebihan selama awal masa remaja pasti punya dampak mental dan fisik yang merendahkan kesehatan anak-anak itu juga." Beberapa fans juga membahas kesulitan yang idola saat ini alami saat memulai debutnya di usia muda, termasuk Taemin Saini yang mulai debut pada 14 tahun hingga Jungkook yang debut pada 15 tahun. Netizen menulis, "Saya pikir kita dapat melihat bagaimana hal itu membentuk kehidupan seseorang, karena Taemin mengalami masa-masa sulit ketika dia mendaftar, dan Jungkook telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana tidak menjadi Jungkook BTS, karena hidup mereka berputar di sekitar pertunjukan. Saya pikir itu menghambat pertumbuhan mereka sebagai manusia karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi diri mereka sendiri, daripada apa yang diinginkan industri yang merupakan tren yang juga dapat kamu lihat di bintang anak-anak." Netizen lain menulis, "Taemin membicarakan banyak hal yang dia lalui karena dia debut terlalu muda. Saya senang Jin mengangkat ini karena tidak peduli berapa banyak penggemar yang menentangnya, tidak ada yang berubah kecuali orang-orang yang berkuasa juga angkat bicara." Apapun alasannya bagi perusahaan untuk mendebutkan idola di usia yang lebih muda, baik itu waktu yang lebih lama bagi mereka untuk berada di tahun terbaik mereka, menarik bagi audiens yang lebih muda atau yang lainnya, banyak penggemar tampaknya setuju bahwa ada sesuatu yang harus diubah sehingga anak-anak kecil ini tidak dimanfaatkan dalam mengejar impian mereka. Inilah peringkat reputasi brand boy group November yang diumumkan. Pada 13 November, Institut Penelitian Bisnis Korea mengumumkan peringkat reputasi merek untuk boy group K-pop untuk bulan November. Pemeringkatan berdasarkan pada indeks reputasi merek total yang mencakup analisis liputan media, partisipasi konsumen, komunikasi, dan indeks kesadaran komunitas boy group dari data besar yang dikumpulkan pada 13 Oktober hingga 13 November. Data besar yang dikumpulkan untuk November adalah 55.812.992, meningkat 8,73%,
dari data besar 51.330.325 yang dikumpulkan pada bulan Oktober. Mengambil posisi teratas untuk peringkat reputasi merek untuk bulan November adalah superstar K-pop BTS. Menurut Korean Business Research Institute, BTS memiliki total indeks reputasi merek 5.955.484 dengan indeks media 1.527.559, indeks partisipasi konsumen 1.541.387, indeks komunikasi 1.378.744, dan indeks komunikasi 1.507.794. Dibandingkan dengan indeks reputasi merek BTS sebesar 7.748.253 pada bulan Oktober. Indeks BTS untuk bulan November mengalami penurunan sebesar 23,13%. Istilah terkait peringkat tertinggi BTS adalah perform, boycott, dan terobosan, sedangkan kata kunci untuk peringkat tertinggi adalah ARMY, hype, dan konser. Dari segi analisis rasio positif negatif, rasio positif dianalisis menjadi 63,59%. Di tempat kedua, dalam peringkat reputasi merek boy group adalah Seventeen, yang memiliki total indeks reputasi merek 5.129.843, dengan indeks media 1.760.130, indeks partisipasi konsumen 705.961, indeks komunikasi 1.285.255, dan indeks komunitas 1.378.497. Adapun tempat ketiga adalah grup multi-talent SM Entertainment NCT yang punya total indeks reputasi merek 3.671.377 dengan indeks media 1.203.788, indeks partisipasi konsumen 222.625, indeks komunikasi 947.865, dan indeks komunitas 1.297.99. Mengambil tempat keempat adalah grup SM Entertainment lainnya, EXO, yang punya total indeks reputasi merek 3.603.508 dengan indeks media 1.077.369, indeks partisipasi konsumen 115.217, indeks komunikasi 950.361, dan indeks komunitas 1.460.561. Boy group papan atas IST Entertainment, sebelumnya Cracker Entertainment, The Boys, berada di peringkat 5 dalam daftar ini. The Boys punya total indeks reputasi merek 2.457.416 dengan indeks media 1.027.393, indeks partisipasi konsumen 288.865, indeks komunikasi 367.278, dan indeks komunitas 773.880. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.